Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Berjumpa lagi dengan saya dalam YouTube channel Pembelajaran Matematika. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan sesuatu hal yang berbeda dari biasanya, di mana biasanya itu saya menyampaikan tentang materi pembelajaran, namun kali ini saya akan menyampaikan tentang sedikit tutorial yang diperuntukkan bagi ibu bapak guru yang pada saat ini sedang melakukan pembelajaran secara online. Nah, tutorial yang dimaksudkan itu adalah tutorial bagaimana caranya kita membuat sebuah evaluasi penilaian terhadap kemampuan pemahaman kognitif peserta didik atau yang disebut dengan kuis online yang dilakukan pada sebuah platform Google yaitu Google Form. Nah, Google Form ini merupakan salah satu platform dari Google yang dapat diakses secara gratis dan oleh siapa saja selagi ibu bapak guru ini memiliki akun Google dan juga tidak boros kuota. Nah, pembuatan kuis online ini juga dapat dilakukan di berbagai perangkat keras, misalkan saja pada komputer, kemudian laptop, dan yang paling sederhana itu pada smartphone. Selanjutnya, ada beberapa komponen yang perlu disiapkan oleh ibu bapak guru ini sebelum membuat kuis Google ini. Nah, yang pertama itu adalah mempersiapkan soal-soal beserta kunci jawabannya. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan deskripsi yang dimana nantinya akan kita cantumkan pada Google Form kita ini. Nah, di sini saya telah menyiapkan soal-soal yang terdiri 10 soal pilihan ganda dan juga 5 soal esai. Dan untuk soal-soal ini saya mengambil materi dari eksponen, persamaan persamaan fungsi eksponensial seperti itu, dan juga untuk KD-nya mohon maaf dan juga untuk deskripsinya sendiri, di sini saya mencantumkan kuis online ini diperuntukkan untuk siapa, kemudian mata pelajaran apa, dan satuan pendidikan mana, kemudian guru penanggung jawabnya siapa. Di sini juga saya menjelaskan tentang sedikit kuis Google Form ini seperti apa, dan juga saya mencantumkan kompetensi dasar, indikator, serta tujuan dari pembelajaran, dan yang paling penting yang harus terdapat pada deskripsi ini adalah sistematika pengerjaan kuis itu sendiri seperti apa. Misalkan kuis ini dikerjakan secara individu, kemudian setiap email hanya boleh mengakses satu kali, waktu pengerjaannya seperti apa, terdiri dari berapa soal PG dan berapa soal esai, kemudian bagaimana caranya mengupload bagian soal esai. Kemudian di sini juga saya cantumkan tidak lupa untuk remedialnya seperti apa. Nah, jika komponen-komponen tersebut telah disiapkan, langsung saja kita ke bagaimana cara pembuatannya. Untuk yang pertama itu, silahkan ibu bapak guru ini mengetikkan kalimat Google Form pada mesin pencaharian Google, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja pilih Google Form Sign-in, di mana Google Form Sign-in ini akan langsung mengarahkan kepada halaman Google Form yang langsung sudah terdaftar dengan akun Google kita. Dan juga akan dimana ketika kita pembuatan Google Form ini secara otomatis langsung tersimpan pada masing-masing akun Google Drive. Jika sudah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan Google Form ini terdapat memulai formulir baru dan juga formulir terbaru. Nah, untuk formulir terbaru ini bisa saja di sini merupakan riwayat
Google Form apa saja yang telah dibuat oleh Ibu Bapak Guru ini dan juga dapat mengeditnya seperti itu terhadap Google Form yang telah dibuat. Kemudian jika Ibu Bapak Guru ini ingin membuat sebuah Google Form yang baru seperti itu, kita klik saja memulai formulir baru untuk bagian yang kosong seperti itu. Kita klik seperti ini. Dan ini memakan sedikit waktu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mohon maaf, ini masih loading. Ya, sudah selesai ya loadingnya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebelum kita mencantumkan deskripsi, kemudian judul, dan soal-soal, alangkah baiknya kita menuju terlebih dahulu kepada pengaturan. Di sini pengaturan dilambangkan dengan ikon seperti ini, di mana di bawahnya itu tertera ya keterangannya, yaitu setelan. Kita klik saja. Nah, jika sudah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada setelan umum, kemudian presentasi, dan juga kuis. Untuk setelan umum kita lewatkan saja, kita masuk kepada presentasi. Nah, di presentasi ini terdapat 3 pilihan. Untuk yang pertama itu adalah tampilkan status progres, kemudian yang kedua adalah acak urutan pertanyaan, dan yang ketiga adalah tampilan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, saya pada saat ini, pada video kali ini, saya akan membuat sebuah soal dengan urutan pertanyaannya itu berbeda pada setiap responden, maka saya akan mengklik kotak pada menu acak urutan pertanyaan seperti itu. Dan saya juga perlu menampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain pada Google Form ini sehingga saya mencentang pada bagian kotak menu tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain seperti itu. Kemudian kita menuju kepada setelan kuis. Nah, pada setelan kuis ini kita on-kan pada bagian jadikan ini sebagai kuis. Jika sudah, ini akan berubah tanda menjadi warna ungu dan di sini akan muncul opsi kuis apa saja seperti itu. Di sini ada 2 kuis opsi. Untuk yang pertama adalah rilis nilai. Untuk pilihannya itu ada segera setelah setiap pengiriman dan yang pilihan kedua itu adalah nanti setelah peninjauan manual. Nah, karena saya pada kuis online ini akan mencantumkan poin atau penilaian pada soal pilihan ganda, maka saya akan mencantumkan segera setelah setiap pengiriman. Artinya ketika si responden tersebut telah selesai mengerjakan kuis online ini, si responden itu akan melihat skor yang diperoleh dari soal pilihan ganda itu berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah opsi kuis responden dapat melihat. Artinya ketika si responden ini telah selesai mengerjakan kuis online, responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab itu yang mana saja, kemudian jawaban yang benar yang mana saja, dan untuk nilai poinnya berapa. Silahkan Ibu Bapak Guru centang pada setiap kotak tersebut seperti ini jika diperlukan. Jika sudah, kita klik perintah simpan seperti itu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Pada bagian pertama ini dinamakan dengan bagian judul formulir karena saya akan membuat kuis online mengenai persamaan fungsi eksponensial, maka saya akan beri judul dengan kuis persamaan fungsi eksponensial. Nah, untuk itu silakan Ibu Bapak klik dan letakkan kursor di samping kalimat formulir tanpa judul ini. Nah, ini akan menjadi di blok secara otomatis. Kita langsung saja ketikkan judul yang akan kita cantumkan seperti itu. Kuis persamaan fungsi eksponensial. Nah, jika judul ini telah dicantumkan, di bawah kolom judul ini, mohon maaf, di bawah baris judul ini terdapat baris deskripsi formulir Ibu Bapak Guru, sehingga deskripsi formulir yang telah kita buat pada Microsoft Word sebelumnya, silahkan Ibu Bapak Guru ini langsung saja untuk meng-copy paste
deskripsi tersebut pada Google Form. Mari kita copy paste saja. Nah, sudah kita copy paste dan kita langsung cantumkan pada Google Form ini. Silakan Ibu Bapak Guru letakkan kursor dulu seperti ini sehingga jika tandanya seperti ini, itu tandanya kursor ini telah aktif seperti itu dan kita dapat langsung mengcopy paste paragraf yang telah kita copy paste pada bagian Microsoft Word. Kita langsung saja. Nah, mudah kan Ibu Bapak Guru sesuai yang telah disampaikan sebelumnya, deskripsi itu terdiri apa saja. Dan jika sudah, pada bagian setelah judul ini, saya akan menambahkan sebuah subjudul, di mana subjudul ini sebagai salah satu subjudul dari Google Form yang telah kita buat. Artinya, Google Form ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama itu adalah identitas responden, kemudian bagian yang kedua adalah soal pilihan ganda, dan bagian yang ketiga adalah soal esai. Untuk itu perlu dicantumkannya subjudul untuk pemisah antar bagian, seperti itu. Nah, yang pertama itu, langkah untuk menambahkan subjudul adalah kita klik pada menu tambahkan judul dan deskripsi, yang dilambangkan atau yang dilambangkan seperti ini ya, dengan huruf T. Nah, di sampingnya juga terdapat keterangan. Jika sudah, kita langsung klik saja dan akan muncul tampilan ini. Nah, di sini ada judul tanpa judul. Kita langsung saja masukkan subjudulnya itu adalah identitas peserta didik. Seperti itu. Nah, untuk seperti biasa, setelah baris dari judul terdapat baris deskripsi. Untuk baris deskripsi ini, kita bisa isikan dengan deskripsi sebuah kalimat perintah. Misalnya, silahkan Anda isikan identitas Anda pada bagian berikut seperti ini. Nah, pada identitas peserta didik ini saya akan mengisikan mengenai nama, kemudian kelas, dan juga satuan pendidikan seperti itu. Jadi kita cukup 3 saja ya. Nah, setelah bagian subjudul ini, jadi ini bagian judul, kemudian ini bagian subjudul, di bawahnya itu ada bagian untuk pertanyaan. Nah, ini merupakan bagian pertanyaan secara default yang tadi disediakan pada awal pembuatan Google Form ini. Langsung saja kita masukkan pertanyaan pada bagian pertanyaan ini. Kita letakkan kursor di samping kalimat pertanyaan tanpa judul ini. Kita klikkan dan akan secara otomatis terblok seperti ini ya. Kita langsung saja ketikkan nama peserta didik seperti ini. Nah, karena nama peserta didik ini merupakan nanti hasilnya itu jawaban singkat, maka secara otomatis tipe dari pertanyaan ini juga akan terganti menjadi jawaban singkat, di mana pada awalnya itu merupakan jawaban pilihan ganda ya, seperti itu. Setelah itu, karena ini merupakan sebuah identitas, maka saya akan mewajibkan untuk setiap responden ini atau setiap peserta didik ini untuk mengisi identitas. Caranya itu adalah kita men-on-kan perintah wajib diisi dengan cara mengklik pada bagian ini, tepat pada lingkarannya, kita klik seperti ini. Nah, jika sudah berwarna ungu seperti ini, tandanya
untuk wajib diisi ini telah aktif, seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk menambahkan bagian pertanyaan, di mana kan kita akan menambahkan, di mana kita akan menambahkan bagian pertanyaan yang kedua, yaitu adalah kelas dari peserta didik itu. Nah, untuk menambahkannya itu kita langsung saja klik ikon tambah ini, di mana di sampingnya telah tertera ya, keterangannya itu tambahkan pertanyaan, kita langsung saja klik ya Ibu Bapak Guru seperti ini. Nah, nanti akan muncul bagian pertanyaan untuk pertanyaan yang kedua, seperti itu. Nah, kursornya juga jika tandanya telah seperti ini, tandanya itu adalah sudah aktif. Langsung saja kita masukkan pertanyaan yang kedua, yaitu kelas. Kelas seperti ini. Nah, karena kelas ini juga saya ingin menjadikan jawabannya itu nantinya adalah merupakan jawaban singkat, maka kita ganti ya tipe pertanyaannya, di mana pada awalnya ini nih merupakan pilihan ganda, kita ganti dengan jawaban singkat dengan cara mengklik ikon segitiga terbalik ini, seperti ini. Jika sudah diklik akan muncul seperti ini, maka kita langsung saja pilih yang tipe jawaban singkat seperti itu. Nah, sudah ya, sudah terganti, ini jadi jawaban singkat. Kemudian, kelas juga ini merupakan salah satu pertanyaan yang wajib diisi, maka kita on-kan kembali pada perintah wajib diisi, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu satuan pendidikan. Untuk itu kita lakukan dengan cara sebelumnya, dengan mengklik ikon tambah ini, kita klik, akan muncul bagian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu satuan pendidikan, seperti itu. Nah, kita juga ini secara otomatis ya sudah terganti menjadi jawaban singkat, maka tidak perlu untuk menggantinya kembali. Jika sudah kita menuju pada perintah wajib diisi, kita on-kan kembali pada perintah tersebut. Nah, maka untuk bagian pertama, yaitu bagian identitas peserta didik, telah selesai dibuat. Dan untuk langkah selanjutnya adalah kita membuat bagian yang kedua, yaitu bagian mengenai soal pilihan ganda seperti itu. Untuk menambahkan bagian dengan judul yang baru, dengan subjudul yang baru, kita tambahkan dengan cara mengklik ikon tambahkan bagian. Nah, ikonnya itu bentuknya seperti ini ya Ibu Bapak Guru. Langsung saja kita klik bagian tersebut. Nah, jika sudah akan muncul bagian seperti ini, di mana di sini tertera keterangannya bagian 2 dari 2 bagian yang terdapat pada Google Form. Nah, untuk bagian tanpa judul kita ganti ya dengan soal pilihan ganda. Seperti biasa, letakkan kursornya terlebih dahulu di samping kalimat bagian tanpa judul ini. Jika sudah terblok, kita langsung ganti kalimat tersebut dengan soal pilihan ganda, seperti itu. Seperti biasa juga, jika setelah baris judul ini terdapat baris deskripsi kembali. Oleh karena itu, kita isikan deskripsinya dengan kalimat perintah, yaitu silahkan kalian pilih jawaban yang paling benar dengan cara mengklik jawaban benar tersebut pada bagian berikut ini. Jangan lupa cantumkan juga tanda seru. Nah, ini sudah selesai untuk baris judul seperti itu. Yang kedua, kita akan menambahkan baris untuk pertanyaan.
Untuk menambahkan baris pertanyaan seperti sebelumnya pada bagian identitas, kita klik ikon tambah pertanyaan seperti ini. Nah, jika sudah, akan muncul bagian seperti ini ya, Ibu Bapak Guru. Nah, untuk pertanyaannya, karena kita sudah menyiapkannya pada Microsoft Word, langsung copy paste saja ya Ibu Bapak Guru bagian pertanyaannya terlebih dahulu kepada Google Form. Kita copy paste pada baris pertanyaan seperti ini. Mohon maaf. Nah, seperti ini. Karena kita juga pada awal itu telah melakukan pengaturan pada acak nomor soal, maka kita tidak perlu untuk mencantumkan nomor soal berapa dan berapanya seperti itu. Karena setiap soal itu nantinya setiap responden akan menerima urutan soal yang berbeda. Jadi untuk pencantuman nomor soal ini tidak disarankan jika settingannya diatur dengan acak nomor soal seperti itu. Jika sudah, kita langsung mencantumkan opsi dengan cara copy paste dari Google Form ini. Dengan cara copy paste dari Google Form seperti ini, langsung kita copy paste pada Google Form. Nah, jika sudah terblok pada bagian opsi ini, pada baris opsi ini, langsung saja copy paste seperti ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya Ibu Bapak Guru. Karena saya juga akan mengacak opsinya pada setiap halaman responden, maka untuk opsi A, B, C seperti itu tidak disarankan untuk dicantumkan seperti itu. Karena jika dicantumkan itu, maka tampilannya akan berbeda urutannya, di mana yang mestinya A, B, C nanti pada tampilan responden itu akan berubah menjadi B, C, D, A atau urutan yang lainnya seperti itu. Jadi dengan demikian untuk urutan option A, B, C juga tidak disarankan untuk dicantumkan. Yang perlu dicantumkan adalah nilainya saja seperti itu. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti ini ya Ibu Bapak Guru. Untuk tipenya juga sudah benar, yaitu pilihan ganda. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk mengatur bahwasanya nanti option ini untuk setiap responden akan diacak dengan kita dapat melakukannya dengan cara mengklik titik 3 ini. Kita klik menjadi seperti ini, kemudian kita pilih menu acak urutan opsi seperti itu. Kita klik, maka ini secara otomatis nantinya pada tampilan responden akan tersusun secara acak seperti itu. Nah, untuk mencantumkan poin, kemudian jawaban yang benarnya yang mana, pada halaman responden kita klik menu atau perintah kunci jawaban seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan berubah seperti ini ya, Ibu Bapak Guru. Yang pertama kita adalah cantumkan poinnya terlebih dahulu, di mana saya akan memberikan poinnya itu karena 10 pertanyaan, maka satu pertanyaan itu jika benar dijawabnya nilainya adalah 10. Kita cantumkan poin 10. Kemudian di sini terdapat perintah pilih jawaban yang benar. Maka untuk jawaban yang benarnya yang mana? Misalkan di sini jawaban yang benarnya adalah 2 ya. Maka kita centang mohon maaf, maka kita klik pada option 2 seperti ini. Jika sudah, kita klik selesai seperti itu. Nah, di sini pada pertanyaan pertama ini terdapat bentuk matematika, namun bentuk matematika ini tidak sesuai dengan aturan. Artinya ketika 2 pangkat X dikurangi 7 ini tidak dilambangkan seperti ini. Nah, jika ingin sesuai dengan kaidah matematika terhadap bentuknya ini, kita dapat mencantumkan foto dari bentuk matematika ini. Ya, untuk caranya itu langsung saja kita klik ikon gambar seperti ini. Kita klik. Mohon maaf, ini memakan sedikit waktu ya Ibu Bapak Guru. Nah,
masih loading ternyata. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja klik cari ya, Ibu Bapak Guru. Klik cari. Kita klik cari. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, di mana saya telah menyediakan foto-fotonya juga telah saya siapkan untuk soal nomor 1, fotonya yang mana. Nah, kita klik foto yang akan kita cantumkan pada soal Google Form ini, kemudian klik perintah open. Seperti itu. Nantinya, pada tampilan Google Form-nya ini, akan muncul gambar tadi, seperti itu. Nah, gambarnya akan muncul seperti ini, sehingga untuk bentuk matematika pada soal ini boleh dihapus, seperti itu. Kita hapus ya. Nah, nantinya bentuk matematika yang dimaksudkan adalah bentuk matematika seperti ini. Dengan demikian, untuk soal 1 telah selesai dibuat dengan ketentuan pencantuman poin, kemudian jawaban yang benar, dan juga urutan acak, opsi, dan bentuk matematika yang sesuai dengan kaidah matematika seperti itu. Selanjutnya, karena saya tadi mengatur tentang setelan acak pertanyaan, saya akan mencantumkan 2 pertanyaan sebagai contohnya dan nantinya sebagai perbandingan apakah pertanyaan tersebut pada tampilan responden ini dicantumkan secara acak atau tidak, seperti itu. Maka untuk menambahkan pertanyaan ini, seperti biasa kita klik ikon, tambahkan pertanyaan, ikon seperti ini, di sebelah kanannya juga telah tertera, tambahkan pertanyaan, kita klik. Nah, nanti akan muncul bagian kedua untuk bagian pertanyaan, seperti itu. Kita langsung saja seperti cara yang pertama. Dengan cara mengcopy paste. Wah, di sini terdapat bentuk matematika yang cukup rumit ya Ibu Bapak Guru, sehingga perlu kita cantumkan kembali foto dari bentuk matematika yang secara kaidah matematika, seperti itu. Kita langsung copy paste ya pada bagian pertanyaan, seperti itu. Nah, untuk opsinya juga sama seperti langkah sebelumnya dengan cara mengcopy paste. Mengcopy paste, kita kopikan, kemudian kita salin pada bagian opsi, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ingat, untuk pertanyaan yang kedua juga saya akan melakukan pengacakan pada opsinya sehingga kita untuk pencantuman opsi A, B, C, D, dan seterusnya itu tidak disarankan, kita langsung hapus saja ya, seperti ini. Nah, ini juga hapusnya itu secara manual ya Ibu Bapak Guru dan memakan sedikit waktu, tapi tidak apa-apa karena ini tidak terlalu lama, seperti itu. Nah, sudah ya untuk pertanyaannya, kemudian opsinya, dan sekarang kita mencantumkan gambar dari bentuk matematika seperti ini nih Ibu-Ibu. Ibu Bapak Guru, bentuk matematika seperti ini, kita mencantumkan gambar dari bentuk matematika itu ya, dengan cara mengklik ikon gambar. Nah, mohon maaf, ini juga memakan waktu. Kita klik perintah cari. Tunggu sebentar. Nah, kita klikkan juga gambar yang akan kita masukkan kepada Google Form. Jika sudah kita klik perintah open dan tunggu sebentar ya, karena ini perlu sedikit memakan waktu seperti itu. Nah, di sini muter. Nah, sudah selesai ya. Sehingga bentuk matematika yang pada baris pertanyaan ini kita hapus saja. Seperti itu. Jika sudah, kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu mencantumkan poin, mencantumkan jawaban benar, dan juga mengacak opsi. Yang pertama, kita acak opsi terlebih dahulu ya, dengan cara mengklik titik 3 ini, kemudian menu acak urutan opsi. Jika sudah, kita menuju ke menu kunci jawaban.
kita cantumkan poinnya, jika benar bernilai berapa, kita cantumkan 10. Kemudian kita juga perlu mengklik jawaban mana yang benar. Pada kunci jawabannya ini, untuk jawaban yang benar itu adalah A per B. Sehingga kita klik pada bagian A per B, seperti ini. Jika sudah, kita klik perintah selesai. Nah, dengan demikian, untuk bagian kedua, yaitu bagian soal pilihan ganda, telah selesai dibuat. Nah, selanjutnya kita akan membuat kepada bagian yang ketiga, yaitu bagian soal esai. Seperti langkah sebelumnya, untuk menambahkan bagian kita klik icon seperti ini. Jadi sebelah kanannya juga tertera keterangan tambahkan bagian. Kita klik bagian seperti ini, kemudian kita masukkan kembali judul untuk bagian yang ketiga ini, yaitu soal esai. Seperti itu. Kemudian deskripsinya itu kita cantumkan. Selanjutnya kita cantumkan deskripsi untuk pada bagian ketiga ini. Dengan cara di mana deskripsi ini berisikan untuk bagian ketiga ini seperti apa, kemudian bagaimana cara pengerjaannya dan bagaimana cara penguploadannya, syarat file yang diupload berapa, kemudian dengan ukuran berapa, seperti itu. Nah, jika sudah untuk bagian judul ini, kita langsung kepada bagian untuk pertanyaan dengan cara menambahkan bagian pertanyaan ini seperti cara sebelumnya dengan mengklik icon seperti ini, icon tambahkan pertanyaan. Nah, sudah seperti ini dan seperti biasa, langsung saja ya Ibu Bapak Guru, kita copy paste dari Microsoft Word seperti itu. Kita kopikan untuk pertanyaan yang pertama. Seperti ini. Wah, di sini juga terdapat bentuk matematika. Nantinya kita juga perlu mencantumkan foto dari bentuk matematika tersebut. Nah, jika sudah, kita cantumkan foto dari bentuk matematikanya agar sesuai dengan kaidah matematika. Dengan cara sebelumnya, kita klik cari, kemudian klik foto yang akan kita inputkan, klik perintah open. Kemudian, jika proses selesai, akan muncul gambarnya seperti itu. Sehingga bentuk matematika pada soal kita hapus saja. Nah, jika sudah, kita pilih tipe pertanyaannya. Karena ini merupakan tipe esai pada soal matematika dan nanti pada jawabannya itu melibatkan dengan bentuk matematika. Dan jika kita memilih tipe jawaban singkat ataupun jawaban paragraf akan sedikit menyulitkan responden dalam pengetikan jawabannya. Jadi kita cantumkan tipe dengan cara upload file saja. Artinya nanti ketika si responden akan menjawab pertanyaan esai ini, hasil jawabannya itu dikerjakan, jawabannya itu dikerjakan pada lembar kosong yang ditulis secara tulis tangan, kemudian hasilnya difotokan oleh peserta didik, kemudian diuploadkan pada Google Form ini, seperti itu. Jadi, kita pilih tipe upload file seperti ini. Kita klik. Nah, di sini ada perintah izinkan responden mengupload ke Drive. Nanti hasil jawaban responden terhadap pertanyaan satu ini akan diupload ke Drive. Seperti itu. Kita klik lanjutkan. Mohon tunggu sebentar ya. Ini sedikit memakan waktu, Ibu Bapak Guru. Seperti ini, maka tipenya sudah berganti menjadi upload file. Kemudian, jika tipenya sudah diganti menjadi upload file, akan muncul bagian
pengaturan ataupun setelan seperti ini. Untuk bagian yang pertama itu, menu yang pertama itu adalah izinkan hanya jenis file tertentu. Karena file ini dapat berupa foto ataupun merupakan file PDF dan lain sebagainya, maka saya off-kan saja untuk bagian izinkan hanya jenis file tertentu. Namun jika ibu bapak guru hanya ingin menentukan misalkan file yang diupload oleh peserta didik ini hanya file berupa PDF saja, maka ibu bapak guru mangga silahkan boleh untuk men-on-kan pada bagian izinkan hanya jenis file tertentu seperti itu. Kemudian pada bagian perintah yang kedua itu adalah jumlah maksimum file. Di sini yang dimaksudkan adalah nanti file yang di-uploadkan atau yang dicantumkan oleh peserta didik itu ada berapa file. Nah, karena saya berupa foto, jadi untuk satu file saja tidak cukup. Saya maksimalkan menjadi 5 file dengan cara merubah jumlah maksimum file ini menjadi 5 dengan cara mengklik icon segitiga terbalik ini, kita klik, kemudian kita pilih 5. Nah, di sini maksimalnya 10 ya, Ibu Bapak Guru, kita pilih 5 saja seperti itu. Selanjutnya, untuk ukuran file maksimal, di sini tertera 10 MB untuk paling kecil. Nah, menurut saya untuk file 10 MB itu ukurannya sangat kecil. Jadi saya akan mengganti menjadi 100 MB seperti itu. Nah, untuk total 5 file ini jumlahnya harus tidak boleh dari 100 MB seperti itu ya, Ibu Bapak Guru. Nah, di sini maksimalnya itu ada 10 giga. 10 giga itu besar sekali ya. Jika sudah, untuk kunci jawaban sendiri, karena ini merupakan esai, jadi saya akan lakukan penilaian secara manual, sehingga untuk poinnya kita biarkan saja, dan saya juga tidak akan mencantumkan jawaban yang benarnya seperti apa. Saya rasa untuk esai cukup, cuma pengaturannya seperti ini saja, tidak diatur seperti pada soal pilihan ganda, seperti mencantum atau mengacak mengacak opsi jawaban, kemudian mencantumkan poin dan juga mencantumkan jawaban. Nah, untuk soal selanjutnya, soal esai 1, 2, 3, dan selanjutnya dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, jika sudah, dengan demikian, untuk pembuatan Google Form quiz online ini telah selesai dilakukan seperti itu. Untuk soal pilihan ganda, kemudian soal esai juga sudah selesai, kemudian identitas peserta didik juga selesai. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sedikit tips nih kepada Ibu Bapak Guru untuk mencantumkan timer pengerjaan. Jadi nanti di bagian atas ini, bagian atas halaman peserta didik ada timer waktu. Jadi selama mereka mengerjakan ada waktu yang terus berhitung mundur atau berhitung secara maju sampai waktu yang telah ditentukan. Jika waktu yang telah ditentukan ditentukannya itu selesai, telah habis, artinya si responden tidak dapat mengisi quiz online ini, seperti itu. Nah, untuk caranya, kita klik titik 3 ini atau yang disebut dengan icon lainnya. Kita klik, kemudian kita pilih menu add-on. Kita pilih menu add-on, mohon maaf, ini lagi loading ya. Nah, jika sudah, nanti akan muncul tampilan ini. Ini tuh sejenis, ya Allah, bentar ini masih loadingnya. Nah, ini tuh sejenis dengan Play Store. Kemudian kita pilih timey.me. Loading juga, kemudian kita install aplikasi ini, klik lanjutkan. Kemudian nanti ini mengarah ke akun Google Chrome yang akan digunakan. Seperti itu. Mohon tunggu sebentar. Kita
klik akun Google yang akan digunakannya. Masih loading juga. Masih loading. Nah, nanti akan muncul tampilan ini. Kita scroll sampai bawah, kemudian klik izinkan. Kita scroll dan klik izinkan. Tunggu sebentar, masih loading juga. Nah, nanti akan seperti ini. Masih load juga. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Kita klik berikutnya dan kita klik selesai. Nah, di sini sudah terinstall. Kita close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik menu add-on ini, kemudian kita klik timey, kemudian kita klik configure. Nah, di sini di sebelah kanan akan muncul tampilan seperti ini. Ini masih loading ya. Nah, di sini ada connect with timey.me, di mana kita harus memasukkan token ataupun password dengan cara mengklik timey.me untuk mengetahui passwordnya apa. Seperti itu. Nah, ini juga masih loading. Jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita langsung saja untuk mengkopikan token ini, kita klik perintah copy, kemudian kembali pada halaman Google Form, kita copy paste token tadi, nah, dan klik perintah connect, seperti itu. Masih loading ya. Dan dananya loading ini tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah tampilannya seperti ini, kita kembali ke halaman Timey. Nah, akan tampilannya muncul seperti ini. Kita samakan kuis persamaan fungsi eksponensial. Telah benar, kemudian kita create test dan masukkan emailnya. Email ini bisa email dari responden ataupun email dari Bapak Ibu guru itu sendiri ya. Di sini saya masukkan email saya. Nah, kita cantumkan waktu yang diperuntukkan mengisi Google Form ini berapa menit, seperti itu. Kita cantumkan 90 menit, kemudian kita centang kotak auto close from when timer over. Artinya, ketika si responden ini telah membuka kuis dan waktu itu akan berjalan selama 90 menit, dan jika waktu telah berlalu selama 90 menit, secara otomatis kuis online tersebut akan ditutup. Seperti itu. Kemudian kita klik juga centang allow to view quiz score. Artinya ketika si respon ini telah selesai mengerjakan kuis, maka dia juga dapat melihat skornya. Kita klik create. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Kita klik copy URL dan copy URL ini adalah nanti link yang akan dibagikan kepada responden untuk mengakses kuisnya. Seperti itu. Kita coba dilihat hasilnya. Masih loading. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan untuk responden, jika ingin memulai kuis, maka harus klik terlebih dahulu open the form. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini timernya ya. Timernya terus berjalan 24, 23 seperti itu, berjalan mundur seperti itu ya. Kita coba isikan Google Form ini. Di sini juga ada deskripsinya. Kemudian kita lihat mencantumkan judul juga, di sini subjudul. Nah, untuk urutannya kita lihat Ibu Bapak Guru, pada Google Form itu saya untuk mencantumkan pertanyaan yang pertama itu adalah nama peserta didik. Namun pada halaman responden atau peserta didik ini yang ditampilkan pertama adalah satuan pendidikan. Dengan demikian, apa yang telah kita setting pada acak pertanyaan itu telah berhasil ya.
Kita coba masukkan SMA. Asal saja ya kita masukkan. Kemudian di sini city. Kemudian kita klik berikutnya. Klik berikutnya ini harus dilakukan oleh setiap responden ketika ingin menuju bagian selanjutnya seperti itu. Nah, di sini juga ada bagian soal. Ini untuk soal pertama dan ini soal kedua. Pada soal ini belum terlihat acaknya tuh. Tapi pada halaman sebelumnya itu sudah terlihat bahwa pertanyaannya itu secara acak. Kita coba lihat optionnya ya. Sudah berubah apa tidak? Nah, kita lihat optionnya yang pertama adalah 3 dan option yang kedua adalah 8. Tapi di sini dimulai dengan negatif 3. Nah, dengan demikian acak option itu yang telah kita setting pada pengaturan itu telah berhasil. Kita coba isikan saja, ini jawabannya 2, kemudian kita asal isi, ini jawabannya 5. Kita klik berikutnya. Ini menuju soal esai. Ya, coba lihat, ini soal esai ya. Di sini subjudulnya. Nah, untuk mengisinya itu, responden ini perlu mengklik tambahkan file. Gitu. Perlu mengklik tambahkan file. Nah, kita langsung coba kirimkan saja. Dan responden juga dapat melihat secara langsung, lihat skornya atau perolehan nilainya dengan cara mengklik. Lihat skor, tunggu sebentar. Ini masih loadingnya itu agak lama ya, Ibu Bapak Guru. Nah, di sini poin totalnya telah diperoleh, yaitu 10 dari 20. Karena ini 2 pertanyaan, maka artinya ini responden menjawab 1 dari 2 pertanyaan. Menjawab 1 soal benar dari 2 pertanyaan yang tersedia, seperti itu. Nah, untuk bagian pertama tidak dikenakan poin. Nah, ini. Ini untuk jawaban yang benar tampilannya seperti ini. Kemudian ini untuk jawaban yang salah tampilannya seperti ini. Di mana diberitahukan bahwasanya jawaban yang diberikan oleh peserta didik itu salah dengan tanda silang seperti ini, dan di blok merah ya. Kemudian untuk jawaban yang benarnya itu diberitahukan kepada peserta didik adalah seharusnya A per B, seperti itu. Nah, baiklah, saya rasa cukup untuk video tutorial kali ini. Semoga video tutorial ini memberikan manfaat kepada ibu bapak guru yang saat ini sedang melaksanakan pembelajaran secara daring, dan semoga video ini dapat diaplikasikan dan dapat dipahami serta sehingga ibu bapak guru ini dapat coba untuk mempraktikannya seperti itu. Dan juga saya ingin mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangannya dan juga kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, serta saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.